Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Universitas Telkom jurusan Informatika akan melakukan demo pada aplikasi sistem manajemen perpustakaan yang kami buat untuk mendukung kegiatan pembelajaran pada SD Darul Hikam Bandung. Mungkin langsung saja kami akan demokan beberapa fitur dan cara mengakses aplikasi sistem manajemen perpustakaan berbasis web oleh rekan saya, yaitu IKD Rizky. Untuk rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Muhammad Dafa Ibrahim atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara menggunakan website perpustakaan Istri Darul Hikam Bandung. Oke, jadi pertama-tama mungkin pustakawan akan dihadapkan dengan halaman login, di mana pustakawan harus memasukkan nama pengguna dan juga kata sandi yang sudah didaftarkan oleh pihak database kami. Nah, untuk nama penggunanya sendiri, saya mengambil contoh admin 01 dengan kata sandinya itu admin 01 juga. Nah, jika nama pengguna dan juga password sudah dimasukkan secara tepat, maka pustakawan bisa menekan tombol masuk untuk mengakses halaman dari perpustakaan Istri Darul Hikam. Nah, kemudian pada bagian halaman ini terdapat halaman beranda di mana pustakawan dapat melihat jumlah dari anggota perpustakaan, kemudian jumlah dari katalog buku, kemudian ada jumlah data peminjaman dan juga ada jumlah data pengembalian. Kemudian pustakawan juga bisa melihat ada logo SD Darul Hikam dan juga alamat dari SD 1 Darul Hikam Bandung. Kemudian kita masuk ke halaman data anggota di mana pustakawan bisa mengaksesnya dengan cara menekan pada eh, sidebar sidebar di bawah beranda ini. Oke, kemudian pada data anggota perpustakaan, jika belum terdapat data anggota perpustakaan, maka pustakawan bisa menambahkannya dengan menekan tombol tambah pada di samping tombol search atau tombol pencarian. Oke, di sini pustakawan bisa menambahkan anggota perpustakaan sebagai contoh namanya itu misalnya Anton dengan nomor induk anggota, kemudian kelasnya. Kemudian jumlah pinjam ini merupakan jumlah pinjam dari bukunya. Misalnya Anton ini meminjam buku sebanyak 2 buku. Kemudian jenis kelamin dari Anton ini adalah laki-laki. Nah, jika pustakawan sudah menambahkan dengan tepat dan juga lengkap, maka pustakawan bisa menekan tombol tambah anggota untuk menambahkan anggota perpustakaan. Setelah itu, pustakawan bisa melihat data anggota perpustakaan mulai dari nama lengkapnya, nomor induk, kelas, jumlah peminjaman, jenis kelamin, dan juga aksinya. Jadi maksud dari aksi ini adalah pustakawan bisa melakukan perubahan terhadap data anggota perpustakaan yang sudah terdaftar. Di sini terdapat 2 tombol yaitu edit dan juga hapus, di mana pada tombol edit, pustakawan bisa mengubah data yang sudah didaftarkan. Misalnya di sini Anton ini sebenarnya mempunyai nama belakang Anton Victor. Kemudian Anton ini juga sebenarnya meminjam 1 buku. Nah, maka jika perubahan dirasa sudah tepat, maka pustakawan bisa menekan tombol edit anggota untuk menyimpan perubahan. Nah, maka data anggota perpustakaan akan berubah. Kemudian untuk melakukan pencarian pada data anggota perpustakaan, pustakawan bisa melakukannya dengan mengarahkan kursor ke arah bagian kolom pencarian, di mana eh, pustakawan bisa memasukkan nama lengkap dari dari anggota perpustakaan. Sebagai contoh Anton, kita ketik saja Anton, lalu menekan tombol pencarian. Nah, maka akan muncul data dari Anton ini
Setelah itu, jika ingin menghapus data anggota perpustakaan, maka pustakawan bisa menekan tombol hapus. Nah, setelah itu akan muncul dialog konfirmasi apakah yakin ingin menghapus anggota perpustakaan. Jika tidak yakin, maka pustakawan bisa menekan tidak. Namun jika pustakawan sudah yakin, maka bisa menekan tombol ya. Nah, maka setelah itu data anggota perpustakaan akan terhapus. Baik, mungkin itu saja dari halaman data anggota. Kita masuk ke halaman katalog buku, di mana di sini merupakan eh, katalog buku merupakan halaman yang berisikan tampilan dari semua buku yang sudah ditambahkan oleh pustakawan. Nah, di sini pada bagian katalog buku, untuk mengakses detail dari informasi buku, pustakawan bisa menekan nama dari judul dari buku tersebut. Sebagai contoh ini, nah, maka pustakawan bisa uh, melihat informasi lengkap dari buku yang dituju. Seperti terdapat informasi mengenai impresiumnya, ISBN-nya, kolasi, jumlah buku, dan juga nomor kelasnya. Nah, kemudian jika pustakawan ingin mengubah informasi yang sudah ada dari buku yang sudah ditambahkan, maka pustakawan bisa menekan tombol edit buku. Nah, di sini pustakawan bisa mengedit eh, informasi dari buku yang sudah ditambahkan sebelumnya. Sebagai contoh, tahunnya ini dikoreksi menjadi 2020 dan juga jumlah bukunya itu tersedia itu 3 buku, maka pustakawan setelah dirasa sudah tepat, maka bisa menekan tombol edit buku. Nah, maka jika kita lihat kembali, nah maka jumlah bukunya sudah berubah menjadi tiga dan juga tahunnya itu sudah berubah menjadi 2020. Nah, kemudian untuk menghapus buku, pustakawan bisa menekan tombol hapus buku ini, di mana akan muncul dialog konfirmasi kembali, apakah yakin ingin menghapus buku ini. Jika menekan tombol tidak, maka tidak jadi dihapus. Nah, kemudian ketika menekan tombol iya, maka pustakawan berhasil menghapus buku. Nah, kemudian terdapat tombol kembali ke halaman katalog buku, di mana jika kita tekan, maka pustakawan akan kembali ke halaman utama dari katalog buku. Nah, selain itu, pada katalog buku terdapat fitur pencarian, di mana di sini eh, pustakawan bisa melakukan pencarian terhadap buku yang ingin dicari. Seperti contoh, saya ingin mencari buku dengan judul Flutter, maka kita ketik, maka akan muncul buku dengan eh, kategori dengan judul Flutter saja, seperti itu. Dan kemudian jika pustakawan ingin melakukan penambahan buku, maka pustakawan bisa menekan tombol tambah ini. Oke, di mana misalnya saya ingin menambahkan judul buku dengan judul Bilal dan Hilal. Kemudian pengarangnya itu saya ambil informasi dari sini, pengarangnya itu adalah ini. Kemudian impresiumnya itu kita bisa ambil dari tempat terbitnya itu Bandung. Kemudian apa namanya penerbitnya dan juga tahun terbitnya. Kemudian untuk ISBN-nya kita bisa ambil dari website ini kembali untuk informasinya. Kemudian untuk gambar, saya sudah mengunduh contoh dari cover buku yang berjudul Bilal dan Hilal. Kemudian jumlah buku yang tersedia di perpustakaan, itu semisal kita tambahkan sebanyak 3 buku. Kemudian untuk kolasi itu merupakan seberapa banyak halamannya dan juga dimensi dari buku tersebut. Kemudian untuk nomor kelasnya, di mana nomor kelas ini merupakan detail dari informasi buku yang ditambahkan. Oke, kita tambah buku. Nah, maka setelah itu, maka buku akan tertampil di halaman katalog buku. Oke, mungkin sekian saja dari halaman katalog buku. Sekarang kita menuju ke halaman data peminjaman.
Oke, pada data peminjaman ini terdapat informasi mengenai data-data dari buku yang dipinjam, di mana terdapat judul buku, kemudian nama, nomor induk, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, kemudian statusnya itu, dan juga terdapat aksi. Nah, pertama-tama di sini saya akan mempraktekkan cara menambahkan data peminjaman melalui tombol tambah ini. Misalnya untuk buku yang ingin dipinjam yaitu Bilal dan Hilal, kemudian nama peminjamnya tadi, Anton, kemudian nomor induk siswanya, kemudian untuk tanggal pinjamnya, kemudian untuk tanggal pengembaliannya. Nah, setelah pustakawan dirasa sudah tepat dan lengkap mengisi informasi mengenai tamak peminjaman, maka pustakawan bisa menekan tombol Add Data. Oke, maka setelah itu data akan tertambahkan pada bagian ini Bella dan Hilal dengan nama Anton, nama peminjam Anton, kemudian nomor induknya, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian. Nah, kemudian selain penambahan data peminjaman, terdapat fitur pencarian juga, di mana kita klik salah satu dari judul bukunya, misalnya LGS, maka akan muncul data peminjaman dari judul buku RGS. Seperti itu. Kemudian untuk mengembalikannya kita bisa klik tombol navigasi yang saya arahkan ini. Kemudian untuk aksinya itu kita bisa melakukan pengeditan data untuk mengubah data yang sudah terdaftar. Oke, kemudian misalnya ini kita pengen menambahkan apa namanya nama belakang dari nama peminjamnya. Kemudian kita edit data, maka nama peminjamnya itu akan berubah. Nah, setelah itu jika data dari peminjaman akan dikirimkan ke data pengembalian atau misalnya bukunya itu sudah dikembalikan, maka pustakawan bisa menekan tombol kembalikan. Nah, kemudian ada konfirmasi dialog apakah buku sudah dikembalikan. Jika buku sudah dikembalikan, maka pustakawan bisa menekan tombol ya. Nah, maka setelah itu buku akan terkirim ke data pengembalian. Seperti ini. Kemudian untuk data apa namanya? Untuk aksi dari hapus, ini simpelnya itu bukunya apa namanya? Bukunya itu akan dihapus dari data peminjaman dan tidak akan eh, dan tidak termasuk ke data pengembalian. Misalnya RGS kita ingin hapus, misalnya kita klik ya, maka datanya itu berhasil terhapus dan tidak dimasukkan ke data pengembalian. Seperti itu. Oke, karena halaman data peminjaman sudah selesai, maka kita mengarah ke halaman yang terakhir yaitu data pengembalian, di mana untuk fiturnya itu uh, sama, cuma ada sedikit perbedaan, di mana untuk tombol tambah ini merupakan tidak bisa digunakan karena untuk data pengembalian itu cuma bisa ditambahkan melalui data pengembalian pada tombol kembalikan. Nah, kemudian untuk tombol aksinya itu terdapat edit, batal, dan juga hapus. Nah, untuk edit ini sama saja edit ini untuk mengubah dari apa? Mengubah data yang sudah terdaftar di data pengembalian. Kemudian untuk batal ini, maksud dari batal ini adalah jika buku jika buku yang termasuk data pengembalian ini sebenarnya belum dikembalikan, tapi sudah terlanjur masuk ke data pengembalian, maka pustakawan bisa mengubah statusnya kembali menjadi statusnya masih dipinjam melalui tombol batal ini. Oke, ketika yakin ingin membatalkan pengembalian buku, ketika pustakawan menekan tombol ya, maka pustakawan akan melihat data buku yang pada data pengembalian akan dimasukkan kembali ke data peminjaman. Seperti itu. Kemudian untuk hapus, ini menghapus dari data pengembalian. Jika kita tekan tombol ya, maka buku pada data pengembalian berhasil terhapus.
Oke, kemudian untuk langkah terakhir, jika pustakawan ingin keluar dari akun yang digunakan pada saat ini, maka pustakawan bisa menekan navigasi dari keluar. Oke, setelah navigasi dari keluar, maka pustakawan sudah berhasil keluar dari website perpustakaan SD Darul Hikam. Baik, mungkin sekian dari presentasi demonstrasi website perpustakaan SD Darul Hikam. Apabila ada kesalahan pengejaan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rizky atas demo atau percobaan tadi untuk mengakses dan menggunakan website manajemen perpustakaan pada SD Darul Hikam. Mungkin sekian video demo dari kami selaku mahasiswa informatika Universitas Telkom. Berikut merupakan adalah informatika untuk masyarakat. Jadi kami melakukan bantuan terhadap masyarakat untuk menyalurkan tenaga dan juga kemampuan yang kami miliki. Mungkin mohon maaf juga bila mana aplikasi atau website yang kami berikan masih banyak kekurangannya, mungkin akan bisa di-improve di lain waktu juga. Dan juga dimohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengisi survei dari kami untuk menilai apakah aplikasi ini sudah bisa membantu dari Bapak Ibu sekalian untuk melancarkan semua jenis kegiatan atau pembelajaran di SD Darul Hikam. Mungkin sekian, sekali lagi saya mengingatkan, dimohon untuk mengisi survei atau kuesioner yang kami berikan. Sekian dari kami, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya jika mana aplikasi yang kami buat masih belum maksimal karena di sini pun kami masih tahap pembelajaran, jadi mungkin banyak salahnya juga. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.